Selamat datang dan selamat bergabung di channel RV4, yang mana channel ini kami dirikan dan kami dedikasikan untuk para kalian pecinta movie yang hobinya menonton film dan hanya ingin melihat adegan-adegan pentingnya saja. Dan kami ingatkan, ini adalah konten full spoiler. Jadi untuk para kalian yang ingin melihat filmnya, ada baiknya untuk melihatnya secara utuh sebelum mampir ke channel RV4. Pada kesempatan yang berbahagia dan perdana ini, kami tim RV4 akan mereview film yang berjudul The Force Specialist, di mana film ini dirilis tahun 2011 dan berasal dari negara Prancis. Sutradaranya sendiri adalah tetangga editoring saya yang bernama Steven Ribos, di mana film ini diangkat dari kisah nyata, menceritakan sosok Elsa yang ditawan oleh sekelompok teroris Taliban di Perancis, dan Elsa sendiri berprofesi sebagai wartawan. Dan kita akan diperlihatkan perjuangan pasukan elit Perancis dalam menyelamatkan Elsa. Tanpa panjang kali lebar, langsung saja kita masuk ke reviewnya. Scene awal kita akan diperlihatkan sosok perempuan berambut pirang dan bermata biru. Dia adalah Elsa, sosok atau tokoh utama dalam film ini. Terlihat dia sedang mewawancarai perempuan yang mengenakan tudung yang diuntai ke belakang. Didapatkan informasi bahwa sosok perempuan itu adalah korban kekejian teroris di sana, di mana keluarga perempuan tersebut dibunuh dan dia sendiri dijadikan budak. Jujur, saya dan Elsa merasa sedih mendengar cerita perempuan tersebut. Apa sih? Elsa yang terus mendesak untuk memberitahu apakah dia bisa bertemu dengan sosok pimpinan teroris di sana, ditolak permintaannya oleh perempuan tersebut karena perempuan tersebut tahu bahwa permintaan Elsa itu tidak logis dan sangat membahayakan diri Elsa sendiri. Saat mereka pulang dan sadar mereka dalam bahaya karena telah berusaha mencari tahu mengenai teroris di Pakistan, mereka malah dicegat oleh sekelompok teroris. Tanpa aba-aba dari penumpang, Pak sopir yang tidak diperkenalkan identitasnya langsung berusaha kabur dari para teroris. Namun seperti yang kita duga, hal itu adalah sia-sia. Amir, teman Elsa dan Elsa sendiri tertangkap dan Pak sopir langsung dikirim ke akhirat. Modal nggak tuh? Selanjutnya, kita akan melihat Elsa yang diinterogasi oleh salah satu pimpinan kelompok teroris yang bernama Abu Sayyaf, pakai teh Sayyaf. Namun, dengan wawasan yang terintegrasi dan sudah dikalkulasi oleh orang tua Elsa ketika proses pembuahan, Elsa berhasil mengintimidasi Abu Sayyaf dengan mengungkapkan identitas Abu Sayyaf. Mendengar hal itu, dia pun terheran-heran. Apakah perempuan ini jatuh cinta kepadaku? Terlihat pasukan elit sudah melakukan gerakan pembebasan yang dengan cekatan dan penuh strategi mampu menemukan dan membawa Elsa dan Amir keluar dari sana. Selanjutnya kita akan melihat mereka pergi ke perkampungan terpencil untuk mencari tempat persembunyian sementara. Kemudian selanjutnya mereka pergi dari sana. Nampak warga desa di sana menyambut Elsa dan kawan-kawan disingkat DKK dengan penuh sukacita. Sebelum bergegas pergi, kita akan melihat mereka bercanda melempar topi yang membuat mereka lengah. Marius, salah seorang dari pasukan elit itu, tertembak di bagian kepala, dan dalam bahasa perpapcian itu adalah headshot. Elias yang mahir menggunakan AWM kali 6 langsung mengambil posisi dan berhasil melacak posisi sniper musuh. Adu sniper pun terjadi di mana Elias berhasil menembak kaki musuhnya sebelum mengenai kepala musuhnya. Modern kamu, Elias dilawan. Abu Sayyaf yang telah mengetahui keberadaan Elsa dan kawan-kawan langsung menginterogasi tempat itu, dan kita akan diperlihatkan betapa kejam dan kejinya sosok Abu Sayyaf. Di lain tempat, pasukan elit yang dipimpin Kopach berembuk untuk melakukan penyelamatan dan sekaligus melumpuhkan satu demi satu para teroris, tidak semuanya. Terlihat Amir yang sedang memegang senjata dan mengokang senjata tidak menyadari bahwa Abu Sayyaf berada di belakangnya. Seketika Abu Sayyaf dengan gampangnya mengalahkan dan membunuh Amir di tempat.
Korban selanjutnya adalah Victor, yang lengah setelah berhasil melumpuhkan salah satu musuhnya. Victor tertembak di bagian perut yang mengakibatkan dia nantinya tewas. Selanjutnya, Elias yang terpisah dari kawan-kawannya harus bersusah payah lari dari kejaran para teroris. Sebelum akhirnya dia juga ikut tewas. Ya, di sini sangat menyedihkan mengetahui bahwa favorit idola saya dalam film ini harus tewas ya. Kopax, Lucas, Tik-Tak, dan Elsa terlihat berjalan melalui gunung bersalju, yang mana perjalanan mereka sudah dilalui beberapa hari lamanya. Hal ini mungkin biasa bagi pasukan elit yang tentunya sudah terlatih, berbeda dengan Elsa yang ikut dalam rombongan itu. Ya, you know lah. Setelah melewati puluhan bahkan ratusan kilometer, mereka benar-benar dalam keadaan lelah, dan tiba-tiba mereka di-HBD oleh pasukan musuh yang mengakibatkan Lucas tertembak di area leher yang sangat berakibat fatal. Nyawanya pun tak tertolong. Dan di sini kita akan melihat sosok Abu Sayyaf yang ternyata lemah dan rapuh dan tidak cocok jadi pemimpin teroris. Hanya satu kali tembak anjing. Setelah melanjutkan perjalanan yang sangat panjang dan begitu banyaknya rintangan, Kopač, pakai C, dan Tik-Tak menyarankan Elsa pergi sendiri ke perbatasan untuk mendapatkan bantuan dan juga sebagai pertanda bahwa misi mereka berhasil. Kemudian terlihat sampailah Elsa di perbatasan dalam keadaan tidak sadar. Salah satu pasukan yang mengetahui itu langsung melapor pada atasannya, yang tidak lain dan tidak bukan adalah kepala pimpinan divisi pasukan elit Perancis. Dan terlihat Elsa yang sudah sadar dan siuman, sehat dan rohani pun dibawa untuk menunjukkan tempat Kopač pakai C dan Tik-Tak yang diyakini Elsa masih hidup dan benar-benar masih hidup. Dan film pun mamat. Terima kasih telah datang bersilaturahmi di channel RV4. Kami, kru yang bertugas dalam negeri yang sama sekali belum pernah keluar negeri, meminta dukungan khalayak ramai untuk menumbuh kembangkan channel ini dengan cara, subscribe, karena itu sangat membantu tim editoring kami dalam mencurahkan isi hatinya agar selalu mengedepankan kualitas dan integritas. Salam RV4.